Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan informatif. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu atau belum mendengar pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas secara detail tentang storytelling berdasarkan kisah diambil dari buku Banjir Darah Kisah Nyata Aksi PKI terhadap Kiai, Santri, dan kaum muslimin. Berikut kita langsung saja ke rangkuman kisahnya. Bab 5. Dua hati mengikat janji. Kepala kekasih disembelih. Kekasih sejatiku telah tersembelih dengan sangat menyedihkan karena ulahmu, Tan Malaka. Sampai kiamat pun, aku tak akan pernah memaafkanmu. Kamu terlalu biadab. Sejak Oktober tahun 1945. Mulutmu telah membisikkan dan menghasut seluruh pemuda Partai Komunis Indonesia di seantero Nusantara untuk membunuh saudara sebangsa sendiri hingga tak terhitung jumlahnya. Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan sebagian pulau lain, telah menjadi sasaran keganasan gerakan berdarahmu ini. Kamulah yang telah mengobarkan isu dan membuat gerakan serentak yang kamu namai gerakan anti-swapraja di seluruh kota besar yang ada di Indonesia. Hampir semua pangreh praja sejak dari lurah, camat, bupati, wedana, hingga raja-raja Nusantara bersama keluarganya, tumpas tersembelih dan terpancung semua. Semua karena gerakanmu yang mengatasnamakan merdeka 100%. Ini semua karena mimpi busukmu mendirikan negara komunis di Nusantara ini. Lalu kau ingin menjadi presiden negara Indonesia ini. Sebagai salah satu pimpinan Partai Komunis Indonesia, kamulah yang bertanggung jawab atas terpancungnya ribuan, atau mungkin puluhan ribu, batok kepala anak negeri yang menggelinding memuncratkan darah, menggenangi kelahiran bumi pertiwi suci kita bernama Indonesia. Tan Malaka, sebagai penyebab ajal kekasihku, aku ingin menjejalkan ke mulutmu berbagai potongan melankolia dan romantika masa mudaku yang penuh cerita cinta. Sampai kapanpun, tak ada yang bisa menggantikan kekasih hatiku berdarah Melayu yang berhasil mengajariku bahasa Arab. Dan aku pun mengajarinya bahasa Jawa, ketika kami masih sama-sama sekolah Algemene Middelbare School, AMS, di Surakarta, pada 1930. Kekasih yang selalu menemuiku setiap hari, bercakap-cakap tentang berbagai warna dalam hidup ini. Kekasihku yang ditetapkan sebagai pahlawan pada tahun 1975 lalu oleh pemerintah Republik Indonesia. Kekasihku ini selalu menyebutku sebagai gadis berwajah oval, kulit coklat, bermata jernih dan tajam. Kekasih yang kulempari senyum ketika pertama kali bertemu denganku. Tak berapa lama sejak perjumpaan itu, kekasihku menghadiahiku sebuah sajak pendek dan manis yang masih selalu kusimpan. Amat bersahaja cempaka bunga putih arona, hijau nen tempuk pantas benar suntingan adinda terlebih pula di sanggul duduk. Ketahuilah, Tan, gerakan kamu telah membenamkan nyawa kekasihku yang dahulu tinggal di sekitar stasiun balapan Solo, tak jauh dari tempatku tinggal. Kekasih sekaligus teman sekolahku yang selalu menemuiku setiap kali istirahat belajar atau pelajaran usai. Kekasihku yang mengajakku aktif di organisasi Jong Java. Sedangkan kekasihku itu yang berasal dari Langkat, Sumatera Timur, giat di Jong Sumateranen Bon bersama teman-teman sepulau lainnya. Kami semua terkumpul dalam gagasan Indonesia Muda. Gagasan Indonesia Muda inilah yang melahirkan Sumpah Pemuda pada 1928. Sebuah sumpah yang mengakui Indonesia dalam kesatuan dan integrasi wilayah, bahasa, dan cita-cita. Kekasihkulah yang mengajak para pelajar untuk turun ke desa-desa menemui para petani. Kemudian mengenalkan huruf agar mereka bisa membaca. Sembari mengajari para petani membaca, kekasihku mengajariku tentang asmara yang terus kami beri bara yang terus menyala. Di tengah kesibukan kekasihku, ia menulis sastra untuk majalah berkala Garuda Merapi. Cinta kami ini adalah pertemuan dua bangsawan yang masih menyimpan aristokrasi Jawa dan Melayu dengan bumbu Eropa. Meskipun kekasihku meneruskan kuliah di Jakarta pada Rechhogere School di Betawi, kekasihku terus bercakap kepadaku melalui surat dan terus menemuiku ketika aku menjadi guru di Lembang, Bandung. Tan, meski kekasihku itu akhirnya menikah dengan Tengku Kamaliah, putri sulung Sultan Langkat, pada 1935, aku masih mencintainya sepenuh hati. Senyum dan keriangan,
memang telah lampus semenjak itu. Namun, akhirnya, Kamalia mempersilakan kekasihku untuk meminangku sebagai istri kedua setelah proklamasi kemerdekaan. Bahkan, telah mengikhlaskan jika kekasihku lebih memilihku sebagai istri. Akan tetapi, sebelum penyatuan cinta kami, gerombolan anti Swapraja yang kau bentuk telah meremukkan badan dan nyawa kekasihku. Terus terang, aku menuduhmu, Tan Malaka yang telah rata di tanah di Gunung Wilis, Kediri. Kamu telah menorehkan sayatan mendalam di dadaku pada tanggal 7 Maret tahun 1946. Dada seorang Raden Ayu Ilik Sundari, seorang putri Raden Mas Kusumodiharjo, keturunan Kraton Surakarta. Aku akan mengungkit dendam ini hingga akhirat. Ketika salah satu pemuda sosialis Indonesia di Sumatera Utara bernama Usman Parinduri, yang kau perintahkan menculik seluruh keluarga kerajaan Langkat di Binjai, termasuk kekasihku penyair Amir Hamzah. Lebih biadab lagi, Usman menyeret kekasihku ke sebuah perkebunan yang dikuasai faksi komunis di Kuala Begumit, sekitar 10 km di luar Binjai. Hampir semua tahanan tersebut, termasuk Amir, diadili oleh penculik mereka. Dipaksa untuk menggali lubang, dan disiksa. Setelah menyiksa sampai puas, Usman memancung kepala kekasihku, penyair Amir Hamzah, pangeran dari Kerajaan Langkat, Sumatera Utara. Revolusi komunismu yang bengis telah mengoyak tubuh pangeran yang lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1911 itu dalam pancungan parang Usman Parinduri, mandor kesayangannya sendiri, di usia 35. Pada pagi hari tanggal 20 Maret tahun 1946, Amir tewas dengan 26 orang tahanan lainnya dan dimakamkan di sebuah kuburan massal yang telah digali para tahanan tersebut. Beberapa saudara Amir juga telah dipancung dalam revolusi licik yang kau kobarkan tersebut. Meski miris, aku agak lega ketika pada tahun 1948, sebuah makam di Kuala Begumit digali, dan tulang belulang kekasihku Amir berhasil diidentifikasi karena gigi palsu yang hilang. Pada November tahun 1949, jenazah kekasihku berhasil dikuburkan di Masjid Azizi di Tanjung Pura, Langkat. Aku menangis bahagia ketika atas jasa-jasanya, Amir Hamzah diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 106, tahun 1975. Tanggal 3 November tahun 1975. Potongan tulisan Amir yang terakhir, sebuah fragmen dari puisi 1941-nya Boyah Rindu, kemudian ditemukan di selnya. Wahai maut, datanglah engkau lepaskan aku dari nestapa padamu lagi tempatku berpaut di saat ini gelap gulita. Selain membunuh kekasihku, sejak Oktober tahun 1945, kamu mencoba menghancurkan daerah istimewa Surakarta dengan melakukan pembubaran Keraton Mangkunegaran dan Susuhunan. Kamu juga telah melakukan perampasan tanah-tanah pertanian rakyat untuk dibagi-bagikan ke golongan komunis. Tepatnya pada tanggal 17 Oktober tahun 1945, saudaraku Pepatih Dalem, Perdana Menteri Kasunanan KRMH Sosrodiningrat telah kau culik dan kau bunuh oleh gerombolanmu. Kamu juga mencopot dan membunuh bupati-bupati. Pada Maret tahun 1946, Pepatih Dalem yang baru, KRMT Yudonagoro, juga kau culik dan kau bunuh. April tahun 1946, 9 pejabat kepatihan mengalami hal yang sama. Aku dengar dari isu yang beredar, berbagai gerakanmu ini disokong juga oleh kolonial Belanda, agar saudara sebangsa ini terpecah belah. Di bumi Sumatera Utara, hampir semua keluarga raja tumpas oleh gerakanmu ini. Padahal, Sultan Langkat pada waktu itu, dengan mewakili seluruh pemerintah Swapraja Sumatera Timur, telah mengambil keputusan bersama, itikat bersama untuk berdiri teguh di belakang Presiden dan pemerintah Republik Indonesia dan turut menegakkan dan memperkokoh Republik. Akan tetapi, tetap saja aksi pembantaian kau langsungkan dengan tindakan keji. Perampokan harta benda para kaum bangsawan, pembakaran, perusakan istana kerajaan, bahkan pemerkosaan. Di Istana Tanjung Pura, Kesultanan Langkat, 2 putri Sultan Langkat diperkosa oleh pemuda komunis Tengik Usman Parinduri dan Marwan.
Demi menyelamatkan nyawa ayah mereka, kedua putri Sultan Langkat terpaksa bersedia melayani nafsu birahi dua binatang ini. Aku membaca tulisan ulasan Tengku Lukman Sinar di sebuah media massa. Kedua putri itu meraung kesakitan. Setiap rintihan seperti pisau sembilu menusuk jantung dan telinga Sultan Langkat. Namun, setelah mencoba menyelamatkan ayah mereka, tetap saja mereka ditumpas tanpa sisa. Di Simalungun, pembantaian oleh pemuda komunis dikomandoi Komandan Barisan Harimau Liar, BHL, A.E. Saragihras. Padahal A.E. Saragihras masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Raja Kerajaan Pain. Kebanyakan pelaksana pembantaian raja-raja di Simalungun adalah pemuda komunis dari suku Toba. Berbagai pembantaian di daerah lain juga terjadi. Aku sampai tak kuat menuliskannya. Semoga di kuburmu, kamu menyesal telah melakukan ini semua. Catatan. Tulisan ini adalah interpretasi atas kepedihan batin Ilik Sundari, kekasih Amir Hamzah. Dan kisahnya bersambung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten berikutnya. Semoga kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.